Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung pada kesempatan Zoom kali ini. Sengaja saya membuat Zoom ini gratis buat teman-teman karena saya ingin membantu. Dulu saya ada di zona di bawah juga sebelum saya sekarang ini. Dulu saya ngontrak, dulu saya pernah kerja di pabrikan juga. Jadi teman-teman, saya mau sharing gimana caranya saya bisa lepas dari zona seperti itu dan sekarang alhamdulillah eh, sudah meningkat dari perekonomian saya yang tadinya di bawah, sekarang alhamdulillah cukup. Nah, di sini saya mau sharing sama teman-teman gimana caranya sih lepas dari zona nyaman atau zona yang biasa di bawah gitu, untuk bahkan kita suka sedih gitu ngelihat anak kita mau jajan kita nggak punya uang, ataupun yang ada di perantauan mau beli barang tapi uangnya cukup hanya buat makan dan bayar kos. Nah, di sini saya mau sharing teman-teman gimana sih caranya lepas dari zona tersebut, lepas dari rutinitas yang selama ini kita jalani, berangkat pagi pulang malam, besok berangkat pagi pulang malam, hari Minggu libur udah nggak bisa ngapa-ngapain saking capeknya gitu. Nah, saya mau sharing di sini untuk merubah mindsetnya dulu. Yang saya ingin jelaskan bahwasannya kita sebagai manusia ikhtiar itu kan memang perlu ya, tapi memang eh, harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, yang sekarang masih bekerja, gimana sih coach caranya biar keluar dari zona itu? Misalnya saya bisa bekerja tapi saya mau bisnis sampingan. Nah, zaman dulu nggak ada yang seperti ini, nggak ada bisnis online, belum ada gitu, belum marak. Belajar pun masih susah. YouTube juga masih tertentu aja yang bisa. Akhirnya saya belajar dan bisa sekarang ini. Bahkan sekarang saya bisa mempunyai beberapa bisnis yang alhamdulillah nanti kita lihat jualan online saya, uh, yang yang saya lakukan selama ini. Nanti teman-teman bisa kok seperti saya berjualan online walaupun teman-teman masih bekerja. Bahkan saya dulu mulai dari tidak ada modal gitu. Sampai di sini ada pertanyaan, mungkin teman-teman ada yang mau kenalan dulu dari mana? Saya belum kenal nih. Ada yang mau kenalan? Ada yang berani kenalan? Nah, ini tahap berani kenalan ini adalah salah satu tes mental kita. Gimana teman-teman mau berjualan produk teman-teman kalau eh, tidak berani berbicara di depan umum. Nah, ini salah satu sebenarnya mindset yang harus diperbaiki teman-teman, skill yang harus dimiliki teman-teman, yaitu berani berbicara di tempat umum gitu. Ada yang berani berbicara di tempat umum, berkenalan? Ayo, tes nih, tes mental nih. Tes mental nih. Bu Kanit Nit atau kak siapa? Ya, salam kenal Coach. Saya Oh, Nita dari Karawang. oke, siap. Sekarang bekerja atau? Oh, saya nggak kerja sih Coach. Saya jualan di rumah. Oke, siap. Oh, berarti udah jualan ya. Iya. Oke, siap, siap. Ada lagi yang mau kenalan? Tes mental nih. Ini baru berapa orang nih, satu dua tiga, apalagi nanti depan umum kita kenalan dengan yang lain gitu. Ada lagi yang mau kenalan? Ayo, yang berani. Ayo. Soalnya kita nggak kenal juga nih di sini nih, nggak pakai muka juga nggak apa-apa. Yang penting berani bicara. Kalau nggak ada, saya lanjut. Oke, saya lanjut. Saya izin screen share ya, teman-teman. Saya izin screen share. Apakah kelihatan screen share saya? Jelas Coach. Jelas ya. Oke, kita mulai dari mindset. Teman-teman yang merasa sekarang terpuruk, misalnya buat tabungan aja nggak ada, buat makan aja agak ya susah,
terus tidak punya tabungan, bahkan ada teman-teman juga yang memang terlibat pinjol atau hutang dengan yang lain. Nah, eh, itu bagian dari kehidupan. Kalau kita mau merubah, teman-teman harus merubah mindsetnya. Yang sekarang mindsetnya sebagai pekerja, teman-teman harus merubah, harus merubah menjadi seorang pengusaha walaupun sekarang masih bekerja. Itu. Saya sharing dulu. Nah, cara membuka peluang cuan untuk pekerja pabrikan itu seperti apa sih, Coach? Gitu. Jadi saya mau cerita. Eh, saya itu sama seperti teman-teman dulu itu. Kerja di pabrik, kerja di perusahaan, terus eh, melakukan rutinitas seperti biasa ya, pagi berangkat pagi, pulang malam, berangkat pagi, pulang malam. Dan saya pikir, kok kehidupan seperti ini ya? Gitu. Kenapa nggak bisa berubah ya? Waktu itu saya masih kontrak bahkan. Istri saya jualan pulsa. Bagaimana sih caranya merubahnya? Kalau kerja saya digaji UMR, kapan saya mau dapat rumah, beli rumah gitu? Cicilan aja sekarang udah berapa? Nah, saya harus merubah mindset itu. Wah, saya harus merubah dari zona yang sekarang. Caranya gimana? Caranya merubah mindset bahwasannya saya bisa untuk merubah kehidupan saya ke ke taraf yang lebih baik lagi. Dengan cara apa? Dengan cara berbisnis, berjualan. Bahwasannya tidak ada orang kaya yang kaya dari eh, bekerja saja gitu. Banyak pengusaha, banyak orang-orang terkenal yang kaya itu ya dari pengusaha, jadi penjual gitu. Nah, bagaimana caranya? Kita nggak punya modal nih, Coach. Sekarang kita satu-satu bedah satu-satu. Teman-teman bekerja di mana? Gitu. Produk apa yang teman-teman produksi? Gitu. Teman-teman bisa lihat. Misalnya tadi saya udah telepon ada salah satu anggota grup. Saya tanya, kakak kerja di mana? Kerja di sepatu. Sudah berapa lama? Ya udah lumayan gitu. Nah, gimana caranya bisa merubah itu? Yang pertama, teman-teman harus tahu dulu produk yang diproduksi yang sekarang. Gitu. Misalnya kerja di pabrik sepatu, kerja di pabrik sabun. Nah, harus tahu. Setelah itu, teman-teman lihat peluangnya ada gak produk tersebut. Selama produk itu diproduksi dan teman-teman bekerja di situ, berarti ada pasarnya di luar sana. Gitu. Teman-teman harus riset nih. Produk apa yang saya produksi ini? Gitu. Dan sebenarnya ini pabrik jualnya kemana sih? Itu teman-teman harus arah situ tuh. Setelah riset dari produknya, teman-teman bisa menemui atau berteman dengan ada yang namanya divisi marketing. Teman-teman bisa dapat harga murah tuh biasanya dari divisi marketing, apalagi kita teman gitu. Teman-teman punya teman divisi marketing, ngobrol, ajak ngopi, ya kan, baik. Tanya, bro, mas, jual kemana? Oh, jual ke sini, jual ke ekspor. Biasanya jual berapa? Sekian. Mas, saya minta tolong, boleh gak? Saya bisa gak jualin? Bagaimana caranya mengeluarkan produk ini, tapi dengan cara yang legal ya. Dengan cara yang legal, kita beli atau saya bantu jual produknya melalui mas jalannya. Bisa gak? Biasanya ngasih jalan tuh orang marketing, karena saya juga orang marketing. Jadi tahu banget tuh kalau ada yang nawarin gitu, malah saya senang. Karena apa? Di marketing itu ada yang namanya target sales, target penjualan. Mereka dikejar untuk menjual sebanyak-banyaknya. Ada targetnya tuh, ada growth-nya tuh, ada peningkatan by hari, by bulan, by tahunnya mereka harus jual gitu. Kalau mereka nggak jualan, artinya kita yang kerja di situ sebagai produksi harusnya sudah tidak bekerja dong. Karena misalnya barangnya tidak laku. Tapi selama kita masih dibutuhkan dan bekerja, berarti produk ini pasarnya besar. Nah, tugas teman-teman
Tugas teman-teman adalah mencari divisi marketing, kenalan sama orang divisi marketing. Ngobrol bagaimana caranya, Bro, biar Mas produk Mas ini bisa saya jualin gitu. Atau bisa diarahkan ke distributor aja, nanti minta bantuan dari sana gitu. Atau bisa langsung dibukain PO lewat situ gitu. Nah, mulai mulai teman-teman mulai sudah ini nih, sudah berpikir luas nih. Oh, berarti saya harus cari teman divisi marketing. Apapun produknya, sebenarnya selama teman-teman masih bekerja di situ, berarti pasarnya luas, bisa dijual. Apalagi kalau dari pabrik, itu bahkan dari pabrik itu langsung lebih murah gitu. Coach, nggak punya modal, coach, gampang. Kerjasama sama orang marketing, minta fotonya, masukin ke jualan online. Nanti saya jelaskan cara-caranya. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan nggak ya, teman-teman? Makanya tadi saya bicarakan ini sebenarnya khusus kelas pekerja. Tapi kalau yang udah punya bisnis, yang punya produk, nanti di berikutnya, slide berikutnya. Gitu. Yang masih bekerja ada berapa orang nih? Seperti itu. Nah, selanjutnya apa coach yang harus kita lakukan? Selanjutnya kita belajar yang namanya penjualan online. Coach, susah gak sih jualan online? Asal mau belajar bisa, di YouTube banyak cara jualan, cara membuka Shopee, cara upload toko Shopee, cara buka Facebook. Mungkin kalau teman-teman pasti kebanyakan sekarang itu sudah punya sosial media. Mulai aja dari sosial media, lalu buka eh, marketplace. Gratis kok itu, cuman modal kuota aja. Seperti itu. Jadi mindsetnya harus kita rubah. Saya mau merubah keadaan yang sekarang ke lebih baik dengan cara apa? Berjualan. Produknya dari mana? Dari yang dekat dulu. Yang kita produksi sekarang di pabrik itu apa? Misalnya sabun, sepatu, sendal, kaos, hijab, dan yang lain-lain. Mulai aja dari situ. Foto, masukin ke sosial media. Gitu. Makanya di sini saya membuka wawasan teman-teman cara membuka peluang cuan untuk pekerja. Makanya pekerja itu sebenarnya peluangnya besar. Karena apa? Berhubungan langsung dengan produk yang dia produksi. Kalau dia bagian produksi, kalau dia bagian marketing, lebih mudah lagi. Kalau dia bagian office, itu bisa lebih mudah lagi. Gitu. Jadi teman-teman harus bisa baca peluang itu dulu nih. Produknya yang saya produksi di pabrik sekarang ini, harganya di pasaran segini. Sekarang tugas saya cari orang marketing, bagian marketing, ajakin ngopi, ajakin nongkrong, tanya berapa sih kalau jual ke toko, ke distributor gitu. Oke, baru selanjutnya kita berjualan online. Coach, jualan online susah coach, jarang laku. Jarang yang laku karena memang mungkin ya yang pertama skillnya, maka harus dirubah skillnya, skill belajar gitu. Pelajari jualan online dengan percaya diri, artinya ya cuek aja gitu. Orang kita bikin status galau aja santai gitu di sosial media, maka kita harus jualan. Nah, persiapan awal yang benar-benar harus kita siapkan adalah tadi kita sudah cari dulu produknya yang sekarang kita produksi. Misal contoh, tadi saya cerita sama Bu siapa gitu, Kak siapa gitu. Coach, saya kerja di pabrik sepatu, coach. Sepatu apa? Sepatu Adidas, sepatu apa tadi? Nike, terus New Balance dan yang lainnya. Pokoknya sepatu cats deh, coach. Terus saya juga punya teman kerja di pabrik sepatu yang KW-nya, coach. Nah, itu berarti produk yang
yang akan teman-teman pasarkan yang ada dulu di situ gitu. Jadi harus di riset, temukan produk yang banyak dicari apa gitu. Kalau misalnya adanya sepatu gimana coach? Ya udah jual aja sepatu gitu. Kalau langsung dari pabrik biasanya lebih murah, makanya saya juga membuka peluang kerjasama teman-teman yang sekarang bekerja di pabrik untuk bisa mengeluarkan produknya langsung dari pabrik dan saya beli COD, COD apa? Langsung cash gitu. Selama produknya saya riset dulu, dibutuhkan dibutuhkan banyak gak? Saya harus riset dulu. Terus analisa kompetitor nih, kompetitornya siapa? Di online bisa teman-teman cek. Kalau yang suka belanja Shopee ya buka di Shopee tuh. Misalnya sepatu, buka sepatu. Oh, sepatu yang KW harganya 100.000. Biasanya kalau dijual 100.000, harga belinya ke pabrik biasanya hampir 100%. 50.000 biasanya. Gitu. 50.000 jual 100.000. Nanti teman-teman tinggal cek nih. Beda-beda produknya masing-masing, tergantung dari produknya. Nanti teman-teman bisa buka ngobrol sama orang marketing. Yang jelas orang marketing itu ditemenin gitu. Modal awal misalnya nggak usah modal dulu deh, modal foto aja dulu gitu. Misalnya sama teman, coach, bro, oh numpang foto dong produk lu, gue mau jualin nih. Oh boleh, biasanya orang marketing pasti membolehkan, karena itu membantu mereka juga gitu. Jadi persiapannya riset dulu nih, mau main di mana nih, mau main di offline atau di online. Kalau di awal misalnya, oh belum belum mahir online, offline aja dulu, tetangga dulu, teman RT, grup grup apa sekolah gitu. Mulai dari situ. Jadi mulai ditimbulkan hasrat ingin menjual produk, itu harus ditimbulkan, teman-teman. Teman-teman nggak bisa hanya mengandalkan gaji dari pabrik. Gaji pabrik UMR misalnya. Ya Pak, kalaupun lembur-lembur UMR di atas dikit gitu. Terus mau sampai kapan? Ya walaupun kita memang harus bersyukur. Tapi kalau kita tidak ikhtiar secara maksimal untuk lepas dari zona yang sekarang teman-teman alami, itu tidak akan bisa keluar dari zona ini. Harus dengan tekad yang kuat. Saya harus bisa merubah kehidupan saya yang sekarang jadi lebih baik dengan cara apa? Berjualan, berbisnis gitu. Nah, ini pilih plafon yang tepat. Teman-teman juga kan masing-masing orang kan kadang-kadang lebih suka sama Instagram, lebih suka Facebook, atau lebih suka yang lain-lain, atau e-commerce aja lah, atau website. Mungkin kalau website teman-teman butuh modal gitu kan, nanti ke taraf selanjutnya. Teman-teman mulai aja dari sosial media Instagram. Foto produk dirubah, itu foto profil dirubah, jangan foto eh, kita gitu, tapi foto produk. Ataupun kalau misalnya foto profil foto kita sering-sering kita upload produk, dijual nggak apa-apa, nggak ada yang beli juga. Karena ada yang namanya, yang saya pelajari dalam digital marketing, itu ada temperatur customer. Yang pertama itu customer tidak tahu, harus kita informasikan jadi tahu. Yang kedua, temperatur kedua atau seringnya disebut dengan pasar hangat, artinya sudah tahu tapi belum minat, baru minat aja, belum beli. Wah kayaknya bagus nih, misalnya ada yang dimasukin keranjang, ada yang masukin di save nomornya. Yang ketiga baru beli. Berapa sih orang bisa melihat postingan kita baru membeli? Biasanya lebih dari 5 kali gitu. Apalagi kalau produknya bagus, murah, langsung dari pabrik, udah dilihat pasaran di luar lebih mahal, dia pasti mau gitu. Makanya kalau teman-teman bekerja sekarang di pabrik sepatu, pabrik ini, bisa tawarin saya, WA saya di grup, ada nomornya. Coach, saya kerja di pabrik sepatu, bisa gak saya bantu keluarin barang, nanti saya bagian berapa persen gitu, nanti coach bantu jualin
Bisa seperti itu, kerjasama. Gitu. Teman-teman tinggal pilih e-commerce atau media sosial. Kalau website mungkin masih butuh investasi lumayan. Buat aja e-commerce. Bisa di Shopee, bisa di media sosial, jalanin. Iklan-iklan aja dulu. Gitu. Nah, jadi jualan itu nggak harus eh, langsung posting fotonya sembarangan yang biasa-biasa aja. Foto produknya harus bagus. Nah, saya kasih tips. Foto produk kalau misalnya nggak punya, ambil di Shopee. Itu banyak banget. Dengan produk yang mirip gitu. Atau kita foto sendiri, nanti di editing dengan Canva atau dengan AI. Mungkin kalau teman-teman yang sudah belajar AI. Deskripsinya teman-teman bisa buatin di ChatGPT. Kalau teman-teman nggak bisa, wah, kok saya bikin deskripsi susah nih, minta bikinin sama ChatGPT. Judulnya juga bisa minta bikinin sama ChatGPT. Seperti itu. Jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk teman-teman tidak bisa mengoptimasi menjual produk di sosial media. Sudah dilengkapi. Nah, ini strategi pemasaran efektif. Yang pertama, media sosial. Itu harus jadi kalau misalnya teman-teman buka TikTok, buka yang lain-lain, jangan cuman kita jadi penikmat saja, tapi kita harus jadi memanfaatkan media sosial sebagai sarana marketing kita yang gratis. Gitu. Kecuali kita punya misalnya modal 50.000 atau boleh iklan. Tawarin semua teman-teman itu. Nah, layanan pelanggan, kalau bisa teman-teman bekerja, saran saya buka di Shopee. Kalau Shopee kan bisa langsung, dia nggak tanya jawab, biasanya langsung check out, udah langsung otomatis alamatnya sudah tertera, ongkirnya udah tertera, gitu. Tapi kalau teman-teman masih punya ada waktu bisa megang handphone, tinggal dibuatkan sosial medianya respon cepat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini adalah analisis dan evaluasi berkala produk kita. Setelah kita masuk, apa nih yang kurang? Gitu. Apakah deskripsinya, ataukah fotonya, ataupun harganya kemahalan. Teman-teman harus tahu itu dengan meriset kompetitor. Gitu. Nah, ini adalah uh, rutinitas yang harus kita pelajari setiap hari. Kalau bisa setiap hari, konsisten, belajar terus berinovasi. Kalau misal sekarang teman-teman bekerja di pabrik sepatu, hanya jualan sepatu, terus ada teman yang lain kerja di pabrik sendal, tinggal ngomong aja, bro, gue jualin sendal lu ya, lu jualin sepatu gue nih, gitu. Kolaborasi. Dan tapi juga harus bangun kepercayaan. Artinya teman-teman kalau misalnya nggak bisa menangani customer, bayar gitu, artinya perbankannya gitu dengan nama orang, atau dia minta COD, teman-teman buka ke Shopee atau Tokopedia atau TikTok, itu bisa COD. Seperti itu. Jadi teman-teman harus membuka wawasan teman-teman, merubah produk yang ada di sekitar kita untuk kita jadikan ladang cuan kita. Saya ketemu supir tuh, ketemu supir pabrik ya, pabrik sabun. Ngobrol, dia bilang bisa ngeluarin barang nggak? Oh bisa, gitu. Harganya lebih murah. Oke, saya riset dulu dengan brand ini, harganya di sini berapa sih, di dia berapa, di orang dalam berapa. Oh ternyata lebih murah. Oke, kita beli di situ. Sampai sekarang alhamdulillah berjalan, dan orang tersebut mendapatkan keuntungan lebih, artinya ada cuan di luar kerjaan dia, gitu. Maka teman-teman sebagai pekerja itu bukan berarti teman-teman nggak boleh berbisnis, boleh berbisnis. Jadi
hidup itu harus kalau bisa ada beberapa pemasukan dari eh, bukan hanya dari gaji gitu. Teman-teman harus lepas dari itu. Pikirannya harus, wah saya mah kerja aja lah, cukup. Ya kalau kalau pikirannya seperti itu terus ya seperti itu terus. Tapi kalau teman-teman pengen merubah kehidupan teman-teman yang lebih baik lagi, saya arahkan untuk berjualan. Seperti itu. Nah, kita buka untuk meriset. Misalnya teman-teman eh, apa? Buka Shopee. Nah, ini Shopee misalnya. Teman-teman sukanya jual itunya sepatu nih misalnya. Se parfum sepatu ya. Parfum lah ya. Parfum contoh, parfum. Nah, teman-teman bisa lihat pasar parfum itu seberapa besar. Wah, 2000. Ini harganya sekian. Nah, kalau teman-teman punya teman yang jualan parfum, bisa dimasukin ke sini. Dan ini eh, pasar parfum itu bisa kita lihat 1,2 M satu bulan. Parfum aja nih. Itu. Nah, ini bisa teman-teman kita lihat. Contoh. Kita cari yang termurah deh. Ini yang jual ribuan nih, kita lihat di sini. Kelihatan ya Shopee-nya ya, teman-teman? Kelihatan nggak ya? Takutnya nggak kelihatan. Kelihatan ya? Oke, kita lihat. Ini parfum pinggir jalan ini. Nggak mungkin parfum yang partai bagus seperti ini jualnya cuma 14.000. Teman-teman kerjasama dengan yang jualan parfum. Misalnya, kalau sekarang teman-teman kerja di pabrik parfum atau jaga toko parfum, gitu. Cuma 15.000. Dia jual sebulan berapa? Bayangin, 5.000 botol, 5.694 botol dia jual dalam waktu satu bulan, 167 juta gitu. Ini parfum yang murahan. Belum saya bedah parfum yang memang branded atau yang agak mahalan dikit, yang 30-an misalnya. Nah, kita lihat lagi parfum. Oke. Nah, teman-teman di apa di lingkungan sekitar ada toko parfum gak? Ngobrol sama tukang parfumnya. Bisa gak saya jualin? Kalau saya pulang kerja, saya kesini, saya foto gitu, saya masukin ke Shopee, pasti boleh gitu. Kalau misalnya sekedar foto gitu. Tapi kalau punya teman-teman punya modal misalnya 100.000 gitu, 100.000 dapat 5, coba teman-teman. Nih, yang 27.000 nih, ribuan gitu. Jadi teman-teman bisa bisa melihat peluang-peluang cuan walaupun teman-teman masih bekerja. Pulang kerja ke toko parfum, pulang kerja ke teman yang marketing sepatu, pulang kerja ke pabrik sendal, pulang kerja ke makanan apa. Bisa teman-teman. Gitu. Nah, tinggal lihat sekitar teman-teman itu adanya produk apa yang bisa dijual. Gitu. Jadi teman-teman memang kalau mau lepas dari zona yang sekarang yang makan, maaf maaf nih ya, makan makan saja masih hitung-hitung gitu, wah harus irit-irit nih. Teman-teman harus lepas dari zona itu. Teman-teman bisa memanfaatkan menjual produk-produk di sekitar atau di dekat kontrakan ada yang jual parfum atau jual apa gitu. Yang sekarang yang kerja di pabrik, lihat produknya apa, pabrik apa nih, bisa gak dijual nih, ngomong ke marketingnya, bos bisa gak gue bantuin lo jualan marketing, gue pulang kerja gue jualan gitu, pasti dikasih. Nah ini yang harga 76 nih, Mexico lah. Kita lihat penjualannya. Karena kebetulan saya bisa akses ke Shopee, bisa kelihatan nih potensi-potensi apa toko tersebut menghasilkan berapa. Nah ini nih 3.000 nih. Satu bulan 3.254 juta
peluangnya besar. 76.000 aja banyak yang beli ya kan. Apalagi teman-teman jual di bawah ini misalnya 50.000. Teman-teman tinggal minta tolong sama yang jual parfum, tolong dong buatin wanginya seperti ini gitu, atau beli dulu yang mahal nih, beli dulu yang bagus nih, terus ke parfum pinggir jalan ciumin, nih wangi ini bisa gak, harganya berapa, selisihin jualnya gitu. Teman-teman bisa lihat, nah ini toko saya nih, ini toko saya, performa toko saya, performa toko. Nah ini kita lihat, ini satu hari ya, nah ini 100 juta nih, 100 juta dalam waktu 1 bulan. Saya itu dapat untung 40%. Berarti 40 juta 1 bulan. Bayangin teman-teman. 40 juta 1 bulan. Sekarang kalau kita kerja cuma UMR, kita mau nabung beli rumah dari UMR, kapan terkumpulnya? Gitu. Nah, ini bisa sampai segini. Ini potensinya. Tinggal misalnya teman-teman mau cari tahu, saya tolongin sekarang, saya bantuin apa ini yang mau teman-teman cari tahu. Kebetulan saya bisa akses toko Shopee siapapun, jadi bisa melihat penjualannya berapa, dia pakai iklan atau tidak, bisa kelihatan. Gitu. Oke. Oke, teman-teman, sampai di sini ada pertanyaan atau masih bingung mau ngapain nih? Tadi kan saya udah eh, buku tulis sekolah, buku tulis sekolah berarti kosong ya, buku tulis sekolah misalnya. Nah, barangnya itu dapatnya misalnya murah gitu, bisa teman-teman riset. Sebenarnya dari Shopee teman-teman juga sih bisa sih, cuman sekalian aja ya biar ya kita lihat ya, buku tulis sekolah, buku tulis, buku cerita, buku apa, kita lihat buku tulis ya, berapa sih penjualannya buku tulis, tulis nih. Jadi teman-teman yang masih bekerja sekarang ini bisa lepas dari ekonomi yang memang masih menurut teman-teman masih kurang. Oh kurang nih. Nah, nih kita bisa lihat. Ini harga toko nih, harga Shopee 36 lembar. Teman-teman dapat dari mana? Kalau dekat dapat dari pabrik atau dari langsung dari sumbernya, teman-teman bisa hajar nih di angka berapa. Gitu. Tadi siapa yang nanya? Yang nanya ibu siapa ya tadi? Niti ya? Ini apa? Nah, kita lihat nih. Penjualan buku ini, lihat. Ini yang termurah ya. Kita cari yang termurah misalnya. Saya klik di sini. Harganya 30.000, isi 10 piece nih. Ini yang nggak ada merek kayaknya sih. Biasa-biasa aja gitu. Penjualannya berapa? Ini sebulan dia. Sebulan itu 399 pack. Artinya kalau kalau dikali ya lumayan nih. Penjualannya 3.829 per bulan. Jadi sebulan itu dia ngasilin sales untuk omsetnya 12 juta untuk satu buku. Nah, ini untuk buku-buku lain. Kalau di total di toko ini dia bisa menghasilkan satu bulan omsetnya 450 juta nih. Bayangin jualan buku doang nih. Tokonya apa sih nih? Pasar ATK nih. Mungkin ada ATK ATK kayaknya sih. Gitu. Jadi pasar buku luas juga nih. Nggak ada yang kecil nih, nggak ribu-ribuan nih. Lihat deh. Gitu. Nah, sekarang teman-teman punya punya produk harganya berapa? Biar saya bantu riset di sini. Jadi teman-teman bisa semangat gitu. Ada yang mau saya bantuin? Ada?
Ada yang mau saya bantuin lagi? Tadi pasar buku lumayan tuh, gitu. Tas wanita Kak, Tas wanita, ini apa? Aku jual cake. Oh, cake ya. Ntar, tas wanita yang kayak apa tuh? Kulit atau? yang sintetis. Oh, sintetis. Berarti kita lihat sintetis. Harga kisaran berapa, Kak? Yang 50, 100 gitu harga jualnya. Ya, harga jualnya. Berarti saya riset dulu ya. Saya riset di sini tas kulit ya. Iya, Emang Kakak kerja di situ? iya, Tas kulit. Bisa sintetis ya? iya sintetis. Bisa juga. Tapi bisa keluarin barangnya. Harusnya Kadang bisa. diproduksi, ya produksi temen. Iya, harusnya bisa. Kalau di itu, kalau di pabrik besar biasanya cari bagian marketingnya. Nah, Iya, ini tas-tas nih. Tas model seperti apa? Kelihatan gak sih Shopee saya? iya kelihatan Kak. Yang mana nih? Kisaran mana modelnya? Modelnya kayak yang pertama itu, Ini ya pertama sama nomor 5 kayak gitu. pertama nomor 5 ini ya. Coba kita lihat Ya, ya. sama yang Mosdom juga tuh. Yang mana? Ini. Mosdom yang putih yang urutan yang ke kanan lagi. Ini. Iya, Oh, coba ya. Ribuan loh Kak tuh. Bayangin loh. Ribuan. Kita buka ya satu ya ini ya. Contoh. Ada kan produksinya kayak iya, gini ya. Kita lihat. iya, Nah, bayangin Kak. Kita kalau kalau sudah tahu peluang seperti ini, mungkin teman-teman belum belum ngeh ya pasarnya itu karena belum tahu caranya gimana, potensinya seperti apa. Setelah saya buka ini, saya buka potensi dari itu, lihat 300 3.034.000 jualannya. Tuh, satu bulan nih omsetnya 685 satu bulan. Kalau bulan berjalan ya, omset 30 harinya 1 M. Berarti ada yang meningkat nih. Mungkin kayak karena kemarin ada lebaran atau apa gitu. Nih, bayangin. Kita ambil 0,1 aja atau 1% aja. Bisa ini. Yang penting harganya lebih murah pasti dong, Kak. Ya. iya, Nah, lebih lebih murah. murah bisa teman-teman. Atau misalnya kalau teman-teman punya gini aja, kalau teman-teman punya Shopee, biar saya optimasi, kita bagi hasil, itu boleh gitu. Misalnya teman-teman punya Shopee nih, nggak jualan tas nih tapi nggak laku-laku nih, nggak jalan-jalan, gimana caranya? Teman-teman bisa kerjasama sama saya, nanti kita bikin MOU gitu, kita bagi hasil Oh, atau iya, iya. saya berapa persen gitu. Biasanya saya nggak banyak sih, nggak lebih dari 10% gitu. Saya optimasiin, saya bikin tokonya jalan trafficnya gitu ya. Kebetulan saya juga ada teman juga di Shopee, jadinya agak cepat. Nah, ini seperti ini nih Kak nih, bayangin Kak, 1 miliar loh Kak. Tuh, nih dia omsetnya 21 miliar. Bayangin, kita ambil 1% berapa tuh. Makanya teman-teman nih, kalau yang nih dia iklan nggak? Oh, dia iklan nih. Ini dia iklan nih, tas lempang wanita, tas wanita, tas wanita. Dia dia iklan 380 per klik. Ini tinggal kakak lawan dia 381, udah menang di atasnya. Ini baru nih 14 Mei nih. 14 Mei kapan? Kemarin ya. Kemarin dia baru tuh. Beda dikit aja naik kayak trafficnya ya berarti. Kenapa? Ya beda dikit aja trafficnya bisa naik punya kita berarti. Iya, kita bisa di atasnya. Karena 1% itu menurut si marketplace Shopee itu menguntungkan dia. Kan yang dinaikin yang di atas. Dia mainnya nilai gitu. Bisa. Iya. Cuman memang yang tahu ini cuman saya aja sih. Hmm. Teman-teman kalau di Shopee biasa nggak bisa tahu ini. Nggak bisa akses kayak. Nggak bisa, hanya saya aja karena saya memang bisa ada akses ke Shopee-nya gitu. Dia kompetitornya kelihatan dari sini. Kompetitornya apa nih? Nih kita buka kompetitornya. Gitu. Wah, masih loading. Jadi sebenarnya
luas banget, artinya peluang kita untuk jualan itu dibanding orang-orang yang pabrikan gede, dia bayar ini, bayar itu, akhirnya ongkos harga jualnya tinggi. Kita hanya bayar kita aja, pegawainya kita, packingnya kita, yang ngelayanin kita, itu ongkosnya untuk operasional murah, makanya kita bisa turunin harga jualnya. Seperti itu. Jadi peluangnya Kalau buat ini Kak, apa? kalau buat ngelawan yang produknya itu kan tadinya normal harga, Mm-mm. tiba-tiba itu banyak yang banting harga itu strateginya gimana tuh Kak kira-kira? Sebenarnya Contohnya kayak di Tas Sabrina gitu. Tas Sabrina tuh kan sempat ramai tuh, sempat viral. iya. Mm-mm. Setelah saya riset, ternyata harga itu bukan jaminan untuk kita strategi perang harga satu-satunya. Ya memang harga itu bisa menentukan, tapi bukan satu-satunya. Teman-teman juga harus tahu yang namanya optimasi toko, deskripsi toko harus lengkap, fotonya harus bagus. Itu juga salah satu faktor. Bukan harga murah aja. Kalau harga murah fotonya jelek, nggak bakalan naik. Iya betul. Seperti itu. Nah, Soalnya nanti di online kita jual foto Kak ya. iya benar. Kalau misalnya kakak misalnya, udah kak, kita habis ini WA saya, kita kerjasama, tolong optimasiin toko saya untuk dibesarkan. Biasanya saya wawancara dulu produknya itu satuan, maksudnya produksi massal atau bagaimana? Soalnya kalau nggak bisa produknya satu, nggak bisa produksi massal, agak susah karena setelah saya optimasi dan saya iklan jalan meledak, itu pasti tokonya itu keteter dan akan menyebabkan rating jelek kalau misalnya habis gitu. Makanya harus Oh, disiapkan dulu. Biasanya kalau kerja sama saya itu saya tanya, ini produksi pabrikan atau home industry. Kalau home industry kapasitasnya berapa? Jangan sampai saya tembak jebret, saya pakai optimasi iklan, optimasi toko, saya tembak jebret terus naik, terus penjualannya produknya malah nggak ada gitu. Itu akan merusak algoritma dari toko sendiri, toko kita sendiri. mayoritas sih home industry Kak. Oh, home industry, tapi misalnya satu produk ini berapa gitu. Kalau satu orang itu satu produk itu bisa 100 piece dalam satu minggu. Oh, masih aman kalau 100. Asal Iya. jangan 5 5 satu minggu kan gitu. Oke, Kalau satu minggu itu per orang bisa 100 piece. iya, seperti itu. Nanti bisa kita kerjasama, bisa. Nanti WA saya aja, nomornya masih di grup saya. Masuk grup mana? Oh iya Kak. Grup yang itu apa Belajar bisnis online apa Shopee? belajar bisnis online. Oke. Nanti ada nomor saya di situ. Nanti kita kerjasama Oh iya. boleh gitu. Nih 1,11 M omsetnya toko tas se-Indonesia. Tas ini ya, tipe-tipe begini gitu. Iya. Oke, seperti itu. Udah kebuka kan? Artinya pasar itu luar biasa luas. Kalau teman-teman nggak bisa jualan, berarti ada yang salah dari kita. Orang pasarnya segini gedenya, kita teman-teman bisa lihat Iya. harganya. Nih kita cari yang termurah misalnya. Apa nih? Ini mana nih yang murah? Ini ya. Tadi ini bukan ya? Iya itu juga masuk. Nah, ini masuk. Harganya berapa? Dari situ. HPP produksi. Itu dijual 80-100. Wah, jauh banget sama ini dong. Bener gak sih? Iya, ya mayoritas ya 50%-nya lah. Iya. Tuh, 7.000 satu bulan. 1 M. Ini Indonesia ya. Ini kan enggak, ini Indonesia ya, bukan bukan luar negeri ya. Indonesia, Shopee Ya, Indonesia lokal. gitu. Segini. Apa nggak ngiler kita gitu? Minta 1% aja gitu. Ya kan? Minta 1% aja dari sini kita ambil. Jadi teman-teman yang punya, ya apalagi yang, makanya tadi saya bilang yang bekerja di pabrik itu peluangnya gede banget karena akses langsung ke pabriknya luas, cepat gitu, langsung ke Lebih market. mudah. Iya, lebih mudah. Makanya sekarang saya kemarin pabrik sabun, terus pabrik parfum, pabrik apalagi kemarin tuh saya ini mau kerja sama lagi dengan pabrik sepatu gitu. Jadi pasarnya luas.
gitu. Walaupun saya memang kerjasama dengan toko lain karena saya kan nggak mungkin pegang untuk packing karena dari saya aja udah kewalahan, makanya saya cari Iya. penghasilan ya kerjasama aja mendingan, tapi situ yang packing, situ yang kirim, kita optimasi tokonya biar sama-sama cuan lah gitu. Seperti itu. Pasarnya Iya. gila, 1 miliar 1 bulan Miller. gitu. Oke, teman-teman ada lagi gak yang mau dibantuin? Teman-teman, seru nih kalau bahas ini, seru nih. Bisa 2 jam 3 jam nggak berasa tuh. Iya. Ada lagi gak? Baby fish, Ya? baby fish Kak. Apa? Baby fish, Baby? baby fish ikan baby fish itu Baby pig, ikan tetek ikan fish pe, baby fish, ya. ikan petek ya? Ya, Ikan baby fish. Kita lihat nih. Ya itu yang digoreng apa ya, Kak? ya juga. Baby fish kayak gimana sih? Ini ya. Iya itu. Kakak jual berapa? Baru mau merintis sih. Oh, baru ngerintis. Rencana mau HPP berapa? Sudah tahu belum di riset dulu? Saya cuman lihat kompetitor saya itu si Petek namanya. Hmm? Coba lihat Kak, Si Petek ya? Ya saya bantuin ya. Si Petek ya. Petek. Oh, itu ribuan juga, itu gede tuh. Ini ya, Ah, si Petek. Si Petek mana produknya si Petek? Kita lihat. nah itu yang Produknya yang mana? Head to headnya yang mana? Ini. ya yang pertama. Ini. Si Petek ikan crispy kita buka nih. 10.000, Pak. Ini berat berapa gram nih? Kita lihat nih. 50 gram kalau nggak salah. Bentar. Di stasiun apa? Iya, emang dekat stasiun. Nah, ini sebulan 600 juta. 600 ribu, Pak. Untuk satu produk ya. Ini lumayan besar sih kalau untuk satu produk 600 ribu, 600 ribuan. Kalau dia punya beberapa produk, udah bisa jutaan nih. Ini dia 125. Nah, saya riset dulu yang jual gede apa, nanti kelihatan nih. Saya riset dulu, nih dari sini kita bisa kelihatan. Dia sebulan itu si Petek itu, Pak, 2 juta kok, Pak. Nggak begitu bagus sekarang. Sebulan 2 juta, 2 juta doang, Pak. Oh, Jadi, ini mungkin gimana nih, si Mas? Petek Bogor kali, Pak. Si Petek Bogor buka kan beda biasanya. Emang si Petek Bogor? Karena biasanya mereka si Itu Petek. permasalahannya kalau pas produksinya di tempat kami di Cianjur. Oh, si Petek ini. Nih Kak nih. Dia juga nih yang ini nih. Mungkin yang ini nih yang masuk si Petek nih. 7.000 nih. Kita buka. Nih. Ini bener ya, Kak? Produknya ya? Ya, Nih, kita lihat nih. Nih, 361 sebulan, 4 jutaan. 4 jutaan, Pak. Bapak produksi punya orang tapi nggak jualan, Pak. maksudnya saya dekat ke Oh, kirain tempat produksinya. kirain Bapak produksi punya orang. Ah, kalau deket mah, Pak, tinggal ganti brand aja, Pak. Kerjasama sama yang produksi. Cuman dia jual bal-balan. Ah. Saya mau nyoba dikemas gitu. Oh iya boleh nih. Cuman dihitung dulu harganya berapa gram berapa HPP-nya. Nanti hitung. Nih penjualan seperti ini. Nih. Satu produk dia 4 juta. Belum yang lain ya. Ya, Nih ribuan, Pak. Gitu. Tergantung itunya sih kemasannya yang berapa. Ini biasanya nih kayaknya reseller juga nih orang. Ada reseller ya dia.
Benar ya, Pak? Karena Iya. saya lihat tokonya beda-beda. Ada yang di Bogor, ada yang Kabupaten Bogor, ada yang Tangerang, gitu. Kayaknya dianya sih nggak jualan di sini kayaknya ya. Hmm, Karena nggak harusnya sih dia nggak ya. Ini apa nih si Petek Food? Oh, si Petek semua nih. Si Petek aja Pak. Ini ya Ini pasarnya 711 juta Pak sebulan. Jualan ikan doang gimana? se-Indonesia. Ini yang merek si Petek ini 711 juta Pak sebulan. Bapak ngambil Hmm, 1% juga udah lumayan Pak. 2%. Tuh. Bapak tinggal ganti gitu. Oke, yang lain teman-teman bisa mumpung saya masih ada waktu lagi. Ada lagi? Sekalian nanya coach, Ya. itu kan saya belum bikin tokonya di Shopee. Mm-mm. Cuman kalau Shopee affiliate saya sudah punya, apa boleh digabung? Apa baiknya saya pisah? Digabung aja Pak. Itu kan di atas ada tuh pendaftaran toko. Langsung aja klik di atas buat toko. Judulnya di atas buat toko namanya. Ya udah saya coba, Hmm. tinggal upload produk. Oh Intinya ya, udah. mintanya Pakai yang itu aja Pak. Nggak usah bikin baru. Ribet. Itu aja udah. produk Heeh. Gitu. produknya belum siap aja. Oh, produknya belum siap. Oke, yang lain ada yang mau saya bantuin? Jadi udah kebuka tuh Pak ya. Pasarnya Pak 700 juta Pak. Inget-inget Pak si Petek 700 juta Pak. Kalau Bapak sebulan dapat 10 juta aja Pak. Nggak usah banyak-banyak. Siap. Ya kan? Lumayan. Kalau untungnya 100%. Gitu. Oke, oke. Yang lain teman-teman bisa saya bantu? Ada yang mau saya bantu lagi? Jadi kalau yang kerja sekarang kerja di mana? Kerja di toko ini nanti biar toko ini kerjanya nggak mesti buruh ya, nggak mesti produksi tapi juga ada yang jaga toko. Jadi kita jaga toko pun jangan jangan mau cuman jadi jaga toko doang. Jadi lembur kita semakin penjualan banyak bukan kita yang makin kaya, yang punya toko yang kaya gitu. Yang punya toko yang makin kaya. Teman-teman ya tetap aja pegawai. Nah, makanya mindset itu harus dirubah. Mindset bahwasannya kita juga bisa gitu. Kita juga bisa untuk menjadi seorang pengusaha. Misalnya sekarang jaga parfum, ya bisa sekalian langsung jualan. Misalnya sekarang jaga apa, bisa langsung di itu. Gitu. Ya, yang lain boleh saya bantuin? Boleh saya bantuin? Jadi saya suka sekali bantu teman-teman yang pengen jualan, terus nggak tahu arahnya kemana, terus ada produk bagus tapi gimana cara jualannya, itu saya coba bantuin. Ada lagi yang mau saya bantu? Malam Kak, Ya, malam. saya saya sebenarnya jualan parfum ini sudah Jualan apa? hampir 10 tahun. Jualan apa, Kak? Parfum, Heeh. parfum minyak Minyak wangi wangi. tanpa alkohol. Heeh. Tapi tapi nggak pakai toko, saya belum ada toko. Maksudnya Terus saya kembang toko itu bagaimana cara? kenapa mau bikin Shopee gitu? Iya, toko web pribadi aja nanti ya. Kenapa? Putus-putus, Pak. Ya saya bukan pengen bergabung di Shopee, itu bagaimana cara Oh, bikin toko? kalau bikin toko mah gampang, Pak. Bapak buka di YouTube. Hmm. YouTube, Bapak suka nonton YouTube gak? Ya kadang-kadang Ya, ya. cari di situ cara buat toko Shopee. Nanti diajarin di situ, Pak. Gampang kok itu. Selanjutnya, Iya, di situ nanti diajarin, Pak. Di situ cara upload produk. Udah, jalanin di situ. Gitu, optimasi. Gitu.
Nah, kakak itu parfumnya produksi sendiri atau punya orang lain? Enggak, kita belanja bibit, Oh, di itu saya ya. Oh, belanja, jual, oh iya iya iya. Bisa. belanja, jual, belanja. Nih, saya Cuman yang kita pakai, hmm, saya pakai bibit, saya jualnya bibitnya aja, jual gitu. bibitnya doang. Tidak dicampur. Ya, yang campur lagi kalau saya biasanya pakai. Parfum. Jadi murni, bibit murni. Mm-mm. Nih, Ya mungkin parfum. nanti sewaktu ya, ya, ya Pak. Pasarnya gede banget, Pak. Parfum mah 5M, Pak. 5 miliar parfum. Luar biasa nih. 5 miliar, Pak. Tadi saya lihat. Ya, yang lain bisa saya bantu? Jadi teman-teman gitu ya. Teman-teman yang sekarang lagi masih bekerja, jaga toko, itu jangan cuman mau jaga toko aja, tapi harus bisa menjualkan produknya untuk sendiri gitu. Misalnya kita jaga di toko parfum, kita jualin aja, bilang sama bos saya jualan online bos ya. Nah, kita jaga toko sepatu, jualan bos ya di online gitu. Nanti lama-lama terbiasa. Mindset itu dulu yang harus dirubah. Jangan hanya menjadi seorang pekerja gitu. Tapi pekerja yang bisa memanfaatkan untuk bisnis. Teman-teman bisa seperti itu. Banyak kok teman-teman yang lain sudah terbukti gitu. Dia bekerja jualan online, dia bekerja jualan online, bahkan jualan, ada yang bekerja bagian produksi, terus ngobrol sama tim marketing, minta jualin, dan jualan bagus, dan sekarang dia jadi marketingnya pabrik sambil jualan produknya sendiri, gitu, produk sendiri. Jadi untungnya sendiri gitu, gitu. Jadi teman-teman bisa bisa berubah, bisa merubah kehidupan yang sekarang itu jadi lebih baik asal kita mau dan kita mau belajar. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya tutup? Kalau teman-teman ada yang mau kerjasama nanti WA aja ya. Misalnya coach, saya punya produk ini nih nggak laku nih. Nanti ngomong aja di belakang, saya optimasi produknya. Insya Allah ya kita usaha dulu ya. Kalau untuk dijamin lakunya kan kita belum belum tahu, untuk di riset dulu gitu. Ada pertanyaan lagi? Atau cukup sudah kebuka wawasannya? Bahwasannya kalau misalnya teman-teman yang sekarang masih bekerja mau lepas dari ekonomi yang lebih baik, jualan atau berbisnis. Segala macam produk bisa gampang kita carinya. Lihat aja di lingkungan sekitar. Ada gak pabrik ini, ada gak pabrik ini, ada gak teman yang kerja di sini. Coba komunikasi, networkingnya diperbanyak, berteman dengan siapa saja. Ya saya juga kenal sama yang produk ini, produk A B C, itu kenalnya di jalan. Lagi ngopi, lagi makan es, lagi minum es, lagi makan. Kerja di mana? Oh, kerja di sini, ada barang ini. Ada, coach. Ada, Mas. Kenapa emang? Saya bantu jualin ya. Ya udah. Jadi jalan seperti itu. Oke, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman. Halo, Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Kak Anissa. Izin Ya, Pak, saya ini Pak, saya ini mau ikut Shopee ini kan sebenarnya ingin ikut bagaimana panduan membuka toko di Shopee Pak, bukan hanya marketing. Itu memang gimana itu Pak? Oh, kalau Enggak dijelaskan kalau itu itu Pak. mah di itu gampang, Bu. Buka YouTube, Ibu buka YouTube, nanti ketik aja panduan cara buka toko. Nanti dikasih tahu di situ. Ya, Banyak sih. itu. Selain itu kan ada sekarang ini banyak penipuan. Minta maksud saya minta diarahkan mana yang Shopee itu yang ada penipuan, mana yang memang linknya yang memang benar-benar Shopee gitu Oh, Pak. itu Ibu bisa ke Play Store, download kalau di HP ya, Play Store itu udah aman kok. Di Play Store ya, downloadnya jangan di luar selain Play Store, karena Play Store itu aman.
gitu. Maaf Pak, untuk yang dari laptop itu Pak, Hmm? kemarin tuh saya sudah coba dari website, Hmm. terus login kan. Hmm. Saya login, itu ada verifikasi. Hmm. Ke HP Dikirim biasanya. malah link dari WA, Iya, benar. dari Shopee itu di kita tekan link itu ya Pak? Iya, benar. Atau katanya saya tanya di kayak ChatGPT itu kayak link penipuan Pak. Jadi saya langsung blokir nomornya Oh, dan ganti passwordnya Pak. Jadi saya takut keliru aja. jangan. Yang mana Dia yang biasanya benar. dari Shopee langsung di Shopee pemberitahuan ke WA. Dari WA itu namanya kode OTP. Kode OTP itu yang bisa dapat hanya ibu. Tinggal klik untuk akses bahwasannya itu benar saya yang buka dari website seperti itu. Aman kok Bu kalau Shopee. Aman. Ya takutnya itu kan website penipuan, bukan website resmi Pak. Ah, website Jadi bingung penipuan. mana yang resmi mana yang Yang bukan. resmi itu dari resmi kelihatan kok Bu. Ibu nonton aja di YouTube yang resmi. YouTube resminya Shopee ada di situ. Ya, gitu. Tapi boleh ini nggak Pak? Apa? Untuk mastiin boleh minta nggak lewat WA? Apanya? Oh, Link linknya. resmi. Oh iya, linknya. Oh. Nih saya dibuka ini aja deh. Saya buka nih linknya. Oke. Ini Bu, ada linknya namanya Shopee.co ID. Nih, yang asli nih. .co.id. Kelihatan nggak? Iya kelihatan Pak. Nah, ini di save aja, di foto kayak nggak apa-apa. Aman kok Bu. Gitu karena Shopee itu ada 2 langkah keamanannya diprotek. Orang lain nggak bisa buka Bu. Karena ibu yang megang handphone itu HP-nya kan nomornya nomor ibu kan. Berarti dia ada OTP-nya pasti ke ibu. Kalau Bu itu bukan ibu ya jangan klik. Tapi kalau ibu masuk di situ ya klik. Gitu emang seperti itu Bu. Terus kemarin pas sudah klik linknya itu kembali ke halaman sebelumnya Pak, Iya, verifikasi. verifikasi benar. Tapi nggak halaman yang Bapak tampilin ini. Enggak, ini kan saya belum login Bu. Nah, ini kan saya udah login. Di sininya nih. Ya, ya pas sudah login itu, pas verifikasi muncul halaman Umum kan? Halaman ini kan? bukan, belum muncul itu, tapi sudah diklik linknya. Oh. Coba di YouTube aja Bu, dilihat. Sebenarnya gampang sih kalau masang. Dasar banget kalau itu. Kita kalau bahas di situan di sini kayaknya sayang Bu gitu. Ibu buka di YouTube aja Ibu ya. Gitu. Yang penjelas ini Shopee.co ID. Shopee.co ID ini udah aman. Gitu. Emang ada verifikasi lewat WA. Seperti itu. Gitu. Karena Shopee nggak sembarangan Bu, nggak bisa orang untuk ngambil duit pun harus pakai autentik 2 langkah gitu. Oke Bu, aman Bu pokoknya gitu. Oke, yang lain ada pertanyaan sebelum saya tutup? Yang mau dibantuin? Cukup. Oke, cukup ya. Saya rasa cukup, teman-teman. Mudah-mudahan dengan adanya kita sharing seperti ini, mulai kebuka bahwasannya cari uang itu sekarang seperti ini, di teknologi seperti ini, dimanfaatkan. Kalau misalnya, jangan mengatakan saya gaptek dulu, tapi coba dulu belajar sama anaknya, belajar yang sudah punya anak, belajar di YouTube. Itu banyak ilmunya di YouTube juga. Cuman memang harus hati-hati. Jangan sampai salah gitu. Makanya harus punya mentor. Makanya kalau teman-teman mau masuk mentor di Shopee tuh bisa tuh cuma 99.000 masuk ke grup khusus, saya mentorin Shopee-nya bagaimana caranya jalanin Shopee. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada saya tutup. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga teman-teman bisa lebih baik lagi. Mudah-mudahan saya akan coba
bikin jadwal lagi. Nanti ketika ada kosong kita bikin acara lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.